di channelnya Isur. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang legenda di Kalimantan Selatan yang berjudul Diang Insung dan Raden Panganten. Tetapi sebelum kalian melanjutkan cerita ini, kalian tekan dulu tombol subscribe-nya yang baru bergabung, dan yang baru nonton video saya yang di channel Isur ini, kalian tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari saya. Di Kampung Pagat, di Kecamatan Batu Benawa, Barabai, hidup seorang janda yang berngaran Diang Insung dan anak laki-lakinya yang berngaran Raden Panganten. Kehidupan mereka berdua ini sangat gak ada kecukupan. Anak apa-apa tuh sarba ngalih. Nah, pekerjaan mereka berdua ini bahu mak lawan mencari kayu bakar di hutan untuk menambah nafkah kehidupan mereka berdua. Sakit benar rasanya dirasakan oleh Raden Panganten, hidup serba kada kecukupan. Sakitnya tuh sampai lahir batin dirasakan oleh Raden Panganten. Berhari-hari Raden Panganten berpikir ya apa caranya merubah nasib kayak ini supaya kayak orang juga. Berhari-hari berpikir kayak itu, bulat juga pikirannya, hendak mencari gawian di benua orang agar hidup nih tak nyaman sedikit. Jadi si Raden Panganten tadi bepadah dalam kuitan, oh mak ulun nih hendak tulak mae ke benua orang, dia mijinakan lah mak. Jadi jar mamanya, kenapa ya kamu tulak, kuitan di sini sorangan aja, kada kurang lagi kam meninggalkan kuitan nina, sudah tua kayak nina, kam tinggalkan lah kasihnya ham, aku ditinggalkan ujar kuitannya. Jadi Raden, ulun nih mah hendak tulak nih karena hendak merubah nasib kita nih supaya kayak kita nih nyaman kayak orang juga. Ulun hendak begawi di benua orang tuh supaya nyaman hidup kita nih. Jadi udah kitanya amun kayak itu ayo hendak kayak kam tulak, udah nikam sukses di benua orang. Jadi keesokan harinya Raden Panganten ini tulak bakapal ke benua orang. Setelah sampai di benua orang, Raden Panganten tadi empat berdagang lawan pedagang ya. Ini nih begawi rajin, jujur, kada pernah kayak hendak bercuntan-cuntan ada bosnya nih. Maka kali bosnya ada bisa juga melihat sifat kayak itu oleh bosnya, melihat Raden, bosnya ini percaya lawan Raden. Nah, akhirnya Raden ini bisa membuka usaha seorang, dan akhirnya Raden Panganten ini sukses, kaya, lawan hartanya banyak, isi kapal gana banar ya Allah, kalau mengangkut barang ke luar negeri. Kelawasan juga umur sudah bertua, Raden Panganten berpikirnya hendak mencari pasangan hidup. Soalnya ada anak seorang pedagang, rupanya bunga cantik, dilamar oleh Raden Panganten, dan akhirnya Raden Panganten kawin. Pernikahannya sampai 40 hari 40 malam. Setelah kawin kalawasan di benua orang, Raden Panganten ini kangen, rindu lawan kuitan di kampung Barabai di Batu Benawa ya kan. Akhirnya oleh Raden Panganten mempersiapkan anak buahnya ini, dipersiapkan anak buahnya kapal-kapal yang guna-guna gasan bulik ke kampung Raden. Berhari-hari belayar di laut, akhirnya sampai juga di Kampung Pagat di Kecamatan Batu Benawa di Barabai. Urang kampung risau ribut melihat kapal singganalan hendak singgah di kampung. Akhirnya
melihat orang kampung di atas kapal tuh ada Raden Penganten. Nah akhirnya Kuitannya nih tahu juga. Nah maka saya sih ini datang ke pelabuhan mendatangi si Raden. Pas sudah sampai kapal tadi, si Kuitannya tadi mengyang selalu si Raden. Raden, oh Raden, ini Kuitan kan Raden. Raden nih melihat cuman kadang mah herani gitu nah melihat Kuitan yang pina tuha bahuban kuriksaan namanya orang kampung ya kalau berkali-kali Raden nih Kuitannya nih mengiau ada di herani di para Kuitannya ditunjuk si Raden di tak pinjolnya kayak pernah tajungkam Kuitannya nih purnya ikam Raden ya alang Kuitan menunjuk kayak itu Jaraden ikam tuh lain Kuitanku kada kayak ikam tuha makal bakerucut muha rusuh pakaiannya kada kayak itu ditinggalkan Raden. Jadi Kuitannya ini berdoa tak kutuk ikam jadi anak durhaka ikam nih. Nah mudahan ikam jadi batu. Nah kada lawas kayak itu langit menjadi gelap, petir menyambar-nyambar, ribut. Pas kapalnya ditimbak petir belah dua, balik kapalnya belah dua. Belahannya tadi, belahan yang di muka itu gunung ini dinamakan, belahan yang di belakang kapal tadi dingarani gunung laki. Itu bang kisah cerita kisah anak durhaka di Kalimantan Selatan ini. Nah, mudahan kita sebagai anak jangan sampai jadi anak durhaka. Oke, sampai sini dulu video kali ini. Semoga kedepannya bisa buat video terbaru lagi. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.